satu-satunya masjid di Sulawesi Selatan yang setiap tahun kita bisa melihat pohon kurma yang berbuah. Masya Allah. Itu di Maros. Itu di Maros. Dan bukan hanya di masjid ini. Ketika pohon kurma berbuah di Al-Markas ini, kurma-kurma yang kami tanam di sekitar-sekitarnya di Maros ini sudah mulai menunjukkan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat lagi luar biasa. Apa kabar rekan-rekan para pemirsa channel Teropong Kikoch. Ya alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi umur panjang, dan kita berjumpa kembali. Dan pada kesempatan hari ini saya berada di depan Masjid Al-Markas Kabupaten Maros. Ada apa kira-kira di depan Masjid Al-Markas ini pagi-pagi? Pasti ada sesuatu yang begitu mempesona ini pagi-pagi kita di sini. Apa ini Bang yang membuat Abang ini? Perkenalkan dulu, ini Bang Ucu, juga punya channel Teropong, juga punya channel YouTube. Namanya apa ini Bang? Bang Ucu Ji. Bang Ucu Ji. Jadi kalau mau cari Bang Ucu Ji, apa di situ nota kita Bang? Apa yang menjadi kalau di channel kita ini lebih banyak ke inspirasi dan motivasi usaha, khususnya untuk komunitas ikan yang ada di Maros dan Sulawesi Selatan pada khususnya ya. Jadi komunitas ikan cupang ya. Jadi orang yang teman-teman suka main ikan atau ikan hias bisa kontak kami, nanti tim akan berkunjung dan mereview usaha teman-teman untuk menjadi inspirasi usaha buat anak-anak Maros dan para komunitas usaha yang ada di luar sana. Begitu Bang. Oke. Jadi kita sesama YouTubers yang ada di Maros ini saling kerjasama lah begitu. Kebetulan hari ini kita bersama dengan para pakai masker ya. Iya. Jaga jaraknya. Ya. Tak apa dibuka kalau lagi bicara ya. Oke. Kebetulan hari ini kita sedang meliput apa namanya? Polinasi perkawinan bunga kurma yang Perkawinan kurma, bunga kurma. yang kedua ya. Yang pertama Yang di pertama tahun ya. Pertama di tahun 2021. Tapi saya lupa dulu kan. Sudah umur berapa ini kurmanya ini, Pak? Sudah sekitar 20 tahun ini. Oh, sudah umur 20 tahun. Ini sudah tahun ketiga dia berbunga. Dia berbunga sejak tahun 2017. Dari 2017 dia berbunga. Memang artinya bukan tidak mungkin sih, tapi ada beberapa pernyataan-pernyataan di luar sana yang mengatakan bahwa mana mungkin. Dia bilang, mana mungkin itu, karena itu dia bilang pohon kurma tidak sembarang enak tempati untuk hidup, untuk bisa berbuah. Ada katanya yang pernah tanam tapi tidak sampai berbuah. Jadi bagaimana kita merespon terkait pernyataan-pernyataan dari masyarakat di luar sana yang seperti itu, Bang? Iya betul. Jadi memang sejak dulu ada pamio yang mengatakan bahwa kurma itu tanaman gurun dan bisa sih tumbuh di Indonesia, tapi untuk berbuah kecil kemungkinan. Namun setelah beberapa tahun terakhir ini teman-teman pegiat kurma Indonesia sudah mulai menanam dan lebih giat untuk merawat tanaman kurma yang sudah ada. Sejak tahun 2015 mulailah ada beberapa tanaman kurma liar yang mulai berbuah.
jadi sejak saat itu aktivitas atau geliat bertanam kurma itu sudah mulai digalakkan di Indonesia, khususnya kita di Maros ini. Syukur bahwa pada saat pembangunan Masjid Al-Markas Maros ini di tahun 2004, saat itu Bupati Bapak Haji Najamuddin Aminullah memiliki niat untuk menanam tanaman kurma di depan masjid ini. Alasan beliau hanya sebagai ikon bahwa kurma itu identik dengan masjid, tempat ibadah. Alhasil setelah 20 tahun kita di Maros mulai menggeluti kurma, kita mulai merawat tanaman kurma yang ada, dan tahun 2017 mulai ada nampak hasil. Ada mayang yang keluar satu, dan saat itu belum sempat dikawinkan karena kita belum tahu tekniknya. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 kita sudah bisa melakukan polinasi atau perkawinan kurma karena cara dan metodenya sudah kita tahu. Dan tahun 2000 kemarin pas menjelang Ramadan muncul lagi 3 mayang kurma, dan setelah kita polinasi yang ketiganya itu 2 minggu kemudian muncul lagi 2 mayang. Jadi tahun 2020 itu ada 4 mayang, ada 4 tangkai buah, dan itu sempat bertahan sampai 5 bulan buahnya, dan rasa buahnya lumayan manis lah sebagai buah pemula, buah pertama di Kabupaten Maros ini. Itu saja saya kira. Artinya jadi sekarang kita tidak perlu ragu lagi untuk menanam kurma Karena memang sudah bisa berbuah di Maros ini. Insyaallah dengan perawatan yang bagus, telaten, insyaallah bunga kurma bisa muncul, utamanya di usia-usia muda. Jadi sekedar informasi untuk teman-teman dan masyarakat Maros bahwa sejak tahun 2017 itu kami di Maros sudah membentuk komunitas namanya Kotanikum. Itu artinya komunitas tani kurma Maros. Jadi alhamdulillah sejak saat itu kami mulai membidik bibit kurma dan mulai melakukan perawatan terhadap kurma-kurma liar yang ada di Maros. Jadi untuk menghubungi kami, karena kami juga ada menyiapkan bibit kurma, bisa di call di nomor telepon atau WA 085 397 117 247 atas nama Pak Arif atau Andi Bumi gitu. Masih ada lagi pertanyaan ini Pak. Kira-kira umur berapa ini kurmanya berbuah? Artinya Kalau umur yang ini sesuai informasi tadi kan 20 tahun. ya 20 tahun. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2018 kami di Maros ini sudah menemukan kurma berbunga di usia 15 bulan. Oh, 15 Nah, bulan. itu pun masih dalam pot, masih dalam belum ditanam di lahan. Dan akhir tahun 2018 awal 2019 itu semakin banyak. Nah, di kebun binaan kami di Macoba, sebagaimana sebaran kami di beranda FB kami, di sana sudah ditemukan berbunga di usia 19 bulan. 19 bulan sudah Jadi berbuah. alhamdulillah tidak perlu ragu lagi, Tidak perlu waktu lama. Tidak perlu butuh waktu lama. Yang jelas kita rawat dengan baik, Ya. utamanya pupuknya, airnya, ada saja cara tersendiri Ya, teknik-teknik ketika tersendiri. kita mau membungakan kurma itu. Jadi namanya polinasi. Polinasi itu sama dengan mengawinkan bunga kurma betina dengan serbuk kurma jantan. Oh iya. Jadi ini kurma betina atau Nah, jantan? ini kurma betina. Ini kurma betina. Jadi yang jadi buah itu kurma betina. Yang jadi buah kurma betina. Nah, jadi ketika ada bunga jantan, pohon yang berbunga jantan itu, nggak usah ragu karena serbuknya itu kita bisa ambil Untuk untuk kawinkan. menyerbuki ini, Oh iya untuk iya. mengawinkan ini. Iya iya yang Dan menarik ini insyaallah menarik. itulah nanti yang akan jadi buah. Oh iya yang menarik. Yang membedakan antara yang jantan dengan yang betina apa itu? Jantan dan betina. Yang membedakan pohon jantan dan betina itu nanti setelah keluar bunganya. Oh bunganya. Itu kalau kita tanam dari biji. Tapi ada memang kurma yang sudah pasti betina dan sudah pasti jantan ketika kita tanam dari kultur jaringan atau TC. Iya iya. Iya. Nah, sekarang ini ada metode untuk menentukan gender jantan dan betina itu melalui lab DNA dengan mengirimkan sampel daun.
Tapi itu akurasinya ya sekitar masih 90% lah. Nah, kalau full jar ya sudah sekitar 99%. Awas nih, jatuhnya gue pegang. Oh ya, yang di tempat cukai itu serbuk Pak Di? Yang di tempat cukai itu? Ya. Ini diambil dari anunya Serbuk jantan, bunga jantan. bunga jantan. Itu kemarin kita beli nih. Oh, anu dibeli Pak? Iya, 80.000 nih, kecil sedikit. Ya. Jadi penghasilan pohon kurma jantan itu dari itu. Serbuk jantan. Jadi artinya kalaupun kita ada kurma jantan, bukan berarti kita Tidak menghasilkan. Nah, betul. Jadi pohon kurma jantan itu penghasilan utamanya untuk saat ini adalah serbuk yang seperti ini. Yang sekecil ini, yang sedikit ini paling juga berapa? 10 gram ya? Iya. Atau 5 gram lah. Karena di kemasannya kemarin udah tahuan berapa gram. Kami di Maros ini beli 80.000. Ini dari Tanah Suci. Tanah Suci Kemasannya ada. Kita beli dalam Tanah Suci karena kita di Maros ini belum siap untuk itu bunga jantannya. Jadi yang penting tumbuh, usahakan berbunga, mau jantan mau betina sama-sama dapat uang. Iya. Dan usia tumbuh kurma itu bisa sampai 150 tahun. 150 tahun usianya. Iya. Dia bisa produktif sampai 120 tahun. Tapi masih bisa menghasilkan ketika di atas itu. Tapi jumlah produksinya sudah mulai menurun. Bunga kurma pada hari ini di pohon kurma di depan Masjid Al-Markas Maros.